Kebal dari segala senjata, si penguasa ajian ini digadang-gadang abadi, tak mempan disakiti meski berkali-kali dilukai. Segala ajian diamalkan sebagai jalan pintas demi mendapat keuntungan. Juga dilakukan ilmu terlarang dengan berbagai tujuan, entah itu demi kekebalan, menyakiti orang lewat bantuan sosok tak kasat mata, atau memikat lawan jenis, menjadi cerita yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat. Good people, bersama perkembangan zaman di era kemajuan seperti sekarang, segalanya berada dalam genggaman. Banyak orang mendapat keuntungan, juga dimudahkan pekerjaan mereka dengan bantuan teknologi mutakhir. Dengan ilmu pengetahuan yang terus berkembang, rupanya tak lantas menenggelamkan praktek tentang ilmu terlarang yang telah sejak lama hadir di tengah kehidupan sosial masyarakat. Namun, bukan seperti ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu terlarang konon melibatkan perjanjian dengan sosok astral dan tak jarang memakan tumbal. Dari tanah Jawa yang kaya akan budaya dan tradisinya, hadir sebuah legenda tentang ajian sakti mandraguna bernama Ajian Rawa Rontek. Ilmu kuno yang dulu kala digunakan para jawara untuk membekali diri, terutama fisik mereka. Konon juga marak dipraktekkan pribumi demi mengamankan tanah kelahiran di masa-masa penjajahan. Dalam cerita rakyat, si Pitung dianggap sebagai salah satu yang menguasai kemampuan Rawa Rontek di zaman dahulu. Ajian ini sangat legendaris, sangat luar biasa. Kenapa orang-orang dulu itu mewarisi? Karena dibutuhkan zamannya peperangan, waktu zamannya penjajahan, makanya dibutuhkan. Tapi kalau sekarang ini masa paling kekebalannya, iya. Kalau kekebalannya sih wajar lah masih. Tapi kalau ini kan ajian-ajian yang tidak lazim. Good people, di masa yang kini sudah sangat berkembang, kisah dari mereka yang bersentuhan atau mengaku pernah menguasai ajian ini masih bisa ditemukan. Ajian yang melegenda satu ini disebut bisa dikuasai dengan proses yang panjang. Bagi seseorang yang telah lebih dulu menguasainya, konon bisa mewariskan kepada keturunan mereka. Jika ajian Rawa Rontek telah diturunkan ke generasi selanjutnya, diceritakan pula bahwa si pemilik ajian semula akan kehilangan kesaktiannya. Kakek bertutur kata kepada saya, menceritakan bahwa kamu adalah turunan yang pasti gantung siwur, turunan yang ketujuh. Saya ingin memberikan sesuatu kepada kamu, karena dulu itu keluarga kita tuh, turunan kita memiliki sebuah ilmu Rawa Rontek. Good people, salah satu ajian paling terkenal di bumi pertiwi ini bisa didapat dengan syarat yang amat berat. Kedahsyatan dan kesaktian dari ajian ini mengharuskan seseorang melakukan meditasi dan berpuasa di waktu cukup lama. Selama 7 bulan harus wirid juga dan puasa juga. Setiap malam kamu meditasi sendiri, membaca terus malam itu bagi orang yang mau membelinya. Setelah 7 bulan itu bukan hal yang sepele. Satu hari istilahnya boleh katakan tuh cowong aja ataupun gagal aja, gagal selawatnya, harus mengulang lagi kita itu dari nol lagi.
Tentang proses mendapatkannya, hadir berbagai versi di luar sana. Ada yang menyebut puasa berbulan-bulan. Ada pula yang mengungkap puasa cukup dilakukan selama 40 hari. Dan selama proses itu pula, orang yang menginginkan ajian ini harus kuat fisik mereka, juga mental, karena akan bersinggungan dengan sosok-sosok astral. Prosesnya itu ketika Angnai ijazah ajian rawa rontek itu tidak semudah itu. Angnai harus betul-betul bisa menguasain ajian tersebut selama 40 hari. Dan proses 40 hari itu ternyata susahnya luar biasa. Ketika 1 hari saya puasa, saya pertengahan harinya saya batal, 2 hari puasa saya batal, 3 hari puasa saya batal. Bahkan untuk mencapai 40 hari tersebut beratnya luar biasa, banyak godaannya sangat luar biasa. Good people, bersama mitos tentang proses mendapatkannya, ajian rawa rontek juga menyimpan legenda tentang kesaktian luar biasa. Ilmu tersebut tuh kebal bacok, kebal besetan, anti tembak, mau ditombak mau diapa, dipotong-potong pun kasarnya ngomong tidak akan bermasalah. Namun, tidak ada yang abadi di dunia fana ini. Ajian rawa rontek sekalipun juga digambarkan bisa sirna ketika si pemilik tak menginjak tanah. Good people, keampuhan ilmu global terlukis di sebuah makam gantung Blitar yang di dalamnya ada jasad Eyang Joyodigdo. Memiliki ilmu pancasona, maka tubuhnya konon tak boleh menyatu dengan tanah karena bisa hidup kembali. Karena itulah disebut makam gantung. Dan pancasona adalah kesaktian tanpa tanding yang dipercaya beraroma mistis. Pancasona untuk bela diri aja, untuk belan diri, untuk bela diri. Kalau dari istilah Jawanya Pancasona itu apa ya? Ilmu Pancasona itu namanya ilmu rawa rontek. Jadi seandainya dia meninggal tidak bisa nyentuh tanah. Kalau nyentuh tanah nanti bangun lagi. Jadi yang ini makamnya di bawah, tapi keluarga juga takut tidak berani nyentuhkan tanah. Jadi yang ditaruh di besi, disonggol setengah meter dari permukaan tanah. Tadi baru ditutup dengan tanah. Makam gantung Blitar masih menebar kisah mistis yang terkoneksi dengan Eyang Joyodigdo, si pemilik ajian pancasona atau ilmu rawa rontek. Hingga detik ini pula, ada sosok siluman macan dan ular besar mengawal keberadaan makam. Dan diyakini sebagai penjelmaan si orang sakti, pemilik ilmu pancasona. Good people, ilmu terlarang bukan hanya untuk kekebalan. Di banyak daerah, hadir sederet kisah berisi ilmu yang konon punya kesaktian tersendiri. Ada ajian untuk memikat lawan jenis. Namun tidak sedikit pula yang disalahgunakan untuk mencederai orang. Ulang tahun untuk ponakan saya, anak teteh saya, ada orang kado katanya mah titipan dari ayahnya, abang ipar saya. Dari orang misterius itu. Sebut aja si Jet bang ya, ngasih kado boneka bang. Ya namanya anak kecil seneng aja bang ya, dikasih boneka sama bang ya. Bukan secara langsung, ilmu-ilmu terlarang guna melukai orang datang dengan cara tak terduga. Konon, lewat sejumlah medium, ajian ini beraksi. Ketika ilmu ini digunakan dan menyerang orang, maka si korban akan uring-uringan. Ada yang seolah kerasukan, ada pula yang tiba-tiba mengeluhkan sakit luar biasa tanpa jelas sebabnya. Bagi mereka yang pernah bersinggungan dengan cerita ini, konon ada sejumlah peristiwa mistis yang hadir. Entah itu bola api berterbangan atau lewat penampakan lain. Sering kesurupannya ibu saya, kakak saya sakit-sakitan, bikin parah. Sampai saya disuruh berhenti kerja bang. Dari Jakarta saya berhenti kerja karena banyak yang janggal bang. Nah saya pulang ke rumah bang ya. Pulang ke rumah, malam-malam saya nggak bisa tidur bang ya. Itu bang, pas saya lihat bang di kamar
ada bola api bang, nyerang kamar saya. Good people, dari kisah yang beredar dari mulut ke mulut dan diwariskan sejak dulu kala, ketika ada orang mendapat kiriman tak kasat mata, maka cara mengobatinya tidak biasa pula. Biasanya, orang-orang memanggil pemuka agama atau ahli supranatural untuk mengobati korban. Ketika ritual dilakukan, kabarnya bukan makanan yang dimuntahkan korban, melainkan benda-benda tak lazim yang seharusnya tidak berada di tubuh manusia. Kata dokter, wah ini nggak beres katanya, coba katanya kita cek semuanya, dicek lagi semuanya bang. Nggak ada penyakitnya. Dari medis nggak ada penyakit gitu ya? Nggak ada penyakitnya. Terus kata dokter, saya udah nyerah, katanya saya udah nggak bisa, ini bukan penyakit biasa, bukan penyakit medis katanya, penyakit. Good people, itulah tadi kisah ilmu terlarang dengan daya magisnya yang masih terus diceritakan hingga sekarang.